Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Idam Mubarok dengan NIM 30202202200 dan kawan saya yaitu. Rasmanul Fauzan Rifai 30202220025. Jadi di sini kami akan menjelaskan PPT tugas geometri jalan raya. Yang pertama yaitu trase jalan. Trase jalan adalah perencanaan jalur yang akan digunakan untuk pembangunan atau pengembangan jalan raya. Dalam konteks ini, jalan raya biasanya mengacu pada jalan dengan kapasitas besar yang menghubungkan antar kota atau wilayah dan digunakan untuk lalu lintas kecepatan tinggi. Klasifikasi medan. Klasifikasi medan pada trase jalan sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan jalan raya. Klasifikasi ini membantu menentukan teknik dan metode konstruksi yang sesuai untuk perkiraan biaya dan durasi proyek. Alignment horizontal. Alignment horizontal adalah komponen penting dalam desain yang menggambarkan jalur jalan secara horizontal di permukaan bumi. Ini eh, mencakup elemen-elemen seperti tikungan, jalan lurus, dan transisi antara elemen-elemen tersebut. Desain alignment horizontal bertujuan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi lalu lintas. Komponen utama alignment horizontal. Satu, jalan lurus, tangan. Segmen jalan yang lurus dan tidak memiliki lengkungan. Fungsi, memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk menyesuaikan kecepatan, terutama setelah melewati tikungan. Kedua, tikungan kurve. Bagian dari jalan yang melengkung, memungkinkan perubahan arah. Radius tikungannya yaitu radius tikungannya lebih besar umumnya, lebih aman dan lebih nyaman, tetapi memerlukan lebih banyak ruang dan mungkin lebih mahal. Dan ada super elevasi, kemiringan melintang dan kuat untuk melawan gaya sentrifugal yang dialami kendaraan. Super elevasi membantu menjaga kendaraan tetap di jalur saat berbelok dan belok pada kecepatan tinggi. Jangkung spiral, spiral. Transisi yang digunakan antara bagian jalan lurus dan tikungan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengemudi dengan mengubah radius tikungan secara bertahap. Yang ketiga yaitu transisi jalan. Transition curves. Segmen yang menghubungkan jalan lurus dengan tikungan. Tabel penentuan lebar median. Itu ada ini kelas perencanaannya, ada lebar minimum standar meternya dan ada lebar minimum khususnya. Sini ada tipe 1. Kelas 1 2,50 dan lebar khususnya 1. Kelas 2-nya sini tidak tertera. Untuk kelas khusus minimumnya 2,0. Dan tipe kedua ada kelas 1, tipe minimum standar meternya 2,0, lebar minimum khususnya 1,0. Untuk kelas 2 lebar minimum standarnya 2,0, lebar minimum khususnya 1,0. Dan untuk kelas 3 1,5 dan 1,0. Selanjutnya, alinemen vertikal. Alinemen vertikal adalah bagian penting dari desain jalan yang mencakup penentuan profil jalan dalam arah vertikal. Ini melibatkan elemen-elemen seperti tanjakan, turunan, dan lengkung vertikal. Desain alinemen vertikal bertujuan untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi bagi pengguna jalan. Next. Komponen utama alinemen vertikal. Yang pertama adalah tanjakan atau disebut dengan grades. Artinya adalah kemiringan jalan yang naik atau turun dalam arah perjalanan. Tanjakan ini memiliki dua. Yang pertama adalah pertimbangan desain, yaitu kemiringan maksimum.
ditentukan berdasarkan kecepatan rencana, jenis kendaraan, dan standar keselamatan. Kemiringan yang terlalu curam dalam menyebabkan kendaraan sulit mendaki atau mengerem. Selanjutnya, panjang maksimum. Tanjakan yang panjang dalam menyebabkan kelelahan pengemudi dan kinerja kendaraan yang berkurang, khususnya truk berat. Yang kedua, lengkung vertikal atau disebut juga vertikal curves, Kur- yaitu transisi yang menghubungkan tanjakan dengan turunan atau sebaliknya untuk memastikan perubahan kemiringan yang halus. Jenis lengkung vertikal ada dua, yaitu lengkung cekung dan lengkung cekung dan lengkung cembung. Lengkung cekung atau disebut juga subcurves, yaitu digunakan saat jalan bertransisi dari tanjakan ke turunan. Penting untuk memastikan jarak pandang yang cukup saat malam hari karena kendaraan di atas lengkung dapat menghalangi cahaya lampu jalan. Selanjutnya adalah lengkung cembung atau disebut juga crash crash curves, yaitu digunakan saat jalan bertransisi dari turunan ke tanjakan. Desain harus mempertimbangkan jarak pandang yang diperlukan agar pengemudi dapat melihat kendaraan atau rintangan di sisi lain lengkung. Next. Yang ketiga adalah jarak pandang vertikal atau disebut juga vertikal siget distance. Jarak yang dibutuhkan oleh pengemudi untuk melihat rintangan dan berhenti dengan aman. Jenis jarak pandang memiliki dua, yaitu jarak pandang berhenti dan jarak pandang untuk menyalip. Jarak pandang berhenti atau disebut juga stopping siget distance, yaitu jarak yang diperlukan untuk melihat dan berhenti sebelum menabrak rintangan. Yang kedua, jarak pandang untuk menyalip atau disebut juga passing distance, yaitu jarak yang diperlukan untuk menyalip kendaraan dengan aman. Next. Kita masuk ke lajur. Lajur adalah bagian jalan yang dirancang untuk dilalui oleh satu baris kendaraan. Setiap lajur memiliki lebar yang cukup untuk satu kendaraan dan dipisahkan oleh garis-garis atau marka jalan. Jenis-jenis lajur ini memiliki 5. Ya, yang pertama adalah lajur utama atau disebut juga main lanes, yaitu lajur yang digunakan untuk perjalanan kendaraan normal pada jalan raya. Jumlah dan lebar lajur utama ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang diharapkan. Yang kedua, lajur tambahan atau disebut juga auxiliary lanes, yaitu lajur yang dirancang untuk tujuan tertentu seperti lajur akselerasi, deselerasi, atau menyalip. Yang ketiga, lajur sepeda atau disebut juga bicycle lanes, yaitu lajur khusus untuk pengendara sepeda, biasanya lebih sempit dan terletak di sisi luar jalan raya. Yang keempat, lajur bus atau disebut juga bus lanes, yaitu lajur khusus untuk bus yang dirancang untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu perjalanan bus. Yang kelima, lajur HOV atau disebut juga Occupancy Occupancy Vehicle Lanes, yaitu lajur yang ditujukan untuk kendaraan dengan jumlah penumpang tertentu, biasanya 2 atau lebih, untuk mendorong penggunaan kendaraan bersama. Berikut adalah tabel penentuan lebar lajur.
Fungsinya arteri kelasnya 1, lebar lajur ideal 3,75 meter. Fungsi kolektor kelasnya ada 2. Yang pertama itu 2A, 3A. Yang selanjutnya itu 3A, 3B. Itu yang 2A sama 3A itu lebar lajur idealnya 3,50 meter. Yang 3A sama 3B itu lebar lajur idealnya 3 meter. Fungsi lokal kelasnya itu 3C, lebar lajur idealnya 3 meter. Yo, next. Persimpangan. Persimpangan adalah titik pertemuan antara dua atau lebih jalan. Persimpangan memainkan peran penting dalam manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan. Jenis-jenis persimpangan. Yang pertama, persimpangan sebidang atau disebut juga at grade intersection, yaitu jenis persimpangan di mana dua atau lebih jalan bertemu pada tingkat yang sama. Karakteristiknya adalah umum di area perkotaan dan pedesaan. Yang kedua adalah dapat dilengkapi dengan lampu lalu lintas, marka jalan, dan rambu. Tipenya yang pertama persimpangan 4 arah atau disebut juga four-way intersection, yaitu dua jalan saling memotong membentuk 4 titik masuk. Selanjutnya adalah persimpangan 3 arah atau disebut juga T-junction atau Y-junction, yaitu jalan bercabang dari jalan utama membentuk 3 titik masuk. Berikutnya persimpangan bundaran atau disebut juga roundabout, yaitu kendaraan mengelilingi pulau sentral sebelum mengambil arah tujuan. Selanjutnya persimpangan berputar atau disebut juga traffic circle, yaitu mirip dengan bundaran tetapi biasanya lebih besar dan dengan aturan prioritas yang berbeda. Next. Yang kedua, persimpangan tidak sebidang, yaitu atau disebut juga grade separated intersection, yaitu jenis persimpangan di mana jalan-jalan bertemu pada tingkat yang berbeda menggunakan jembatan atau terowongan. Karakteristiknya yaitu menghilangkan konflik langsung antara arus lalu lintas. Diguna, lalu digunakan di jalan raya dan jalan bebas hambatan. Tipenya yang pertama persimpangan jenjang atau disebut juga stuck interchange, yaitu menggunakan serangkaian rap dan jembatan untuk memisahkan arus lalu lintas. Yang kedua, persimpangan daun semanggi, atau disebut juga cloverleaf interchange, yaitu rap berbentuk daun semanggi mengizinkan kendaraan untuk berbelok tanpa harus berhenti. Selanjutnya persimpangan pintu keluar atau disebut juga diamond interchange, yaitu rap keluar dan masuk berbentuk berlian, biasanya digunakan di jalan tol dan jalan utama. Next. Yo. Saluran samping memiliki peran penting dalam pengelolaan air permukaan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Saluran samping dirancang untuk menangani air hujan dan air limpasan dari jalan.
mencegah genangan dan kerusakan jalan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.